termasuk adalah Quran Surat Al-Waqiah. Quran Surat Al-Waqiah ini merupakan surat ke-56 yang memiliki 96 ayat. Berikut adalah pemaparannya. Pertama, tentang hari kebangkitan dan penciptaan manusia. Dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 52 Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia dan dilema dan kebangkitan manusia. Dalam ayat tersebut Allah memberi orang tidak syariat tentang hari kebangkitan dan Allah sebagai Tuhan alam semesta. Allah meminta mereka penciptaan manusia diletakkannya laki-laki di dalam rahim perempuan dan kemudian dibuati. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mengetahui penciptaan pertama dan mengambil pelajaran pada penciptaan kedua. Yang dimaksud dalam hal ini adalah penciptaan Adam alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Lalu bagaimana dengan kehendak manusia untuk Ismail? Dikatakan olehnya bahwa manusia merupakan evolusi dari kera melalui seleksi alam. Hal ini tentu saja diterima Al-Quran. Dalam Al-Quran diberikan tahapan-tahapan penciptaan manusia yang dimulai dari nutfah hingga menjadi janin. Seperti surat Al-Mulk ayat 14, maknanya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami menjadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kami ciptakan dia menjadi makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Para saintis dan ilmuwan yang sudah melakukan percobaan dan penelitian juga berpendapat faktanya bahwa faktor lingkungan yang dialami oleh ibu tidak akan berpengaruh kepada bayinya, karena tidak akan mengubah kromosom dan gen yang merupakan pembawa sifat dari ayah dan ibu. Hal ini sangat berlawanan dengan dari evolusi bayi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah bagi Allah untuk menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan kembali. Hujan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua makhluk di alam semesta. Tetesan air yang turun dari langit menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Berkat kekuasaan Allah, air berpindah dari lautan menuju ke atmosfer, kemudian diturunkan kembali ke daratan. Menurut Harun Yahya dalam Science in the Heaven and Earth for Men of Understanding, setiap tahunnya 45 liter kubik air menguap dari lautan. Air yang menguap tersebut dibawa angin melintasi daratan dalam bentuk awan tanpa terjatuh. Untuk itu, kita harus mensyukuri hujan sebagai karunia Allah kepada makhluknya, seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai dengan 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka, mengapa kamu tidak bersyukur?" Meski berasal dari penguapan air laut, namun rasa air hujan tidak asin, melainkan tawar. Hal ini dikarenakan energi matahari hanya mampu mengangkat uap air ke atas, tidak termasuk garam yang terkandung di air laut tadi. Akibatnya, awan hujan tetap berupa air murni yang rasanya tawar. Singkatnya, hujan merupakan pemurnian air secara alami. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian ilmu pengetahuan modern. Ketinggian awan yang memiliki air hujan adalah minimal 1.200 meter. Jika benda yang beratnya sama dengan air hujan diturunkan dari ketinggian yang sama, maka akan memiliki kecepatan 558 km per jam. Tapi kenyataannya, air hujan yang jatuh ke bumi hanya memiliki kecepatan sekitar 8-10 km per jam saja. Ini dikarenakan air hujan memiliki bentuk yang unik. Para saintis telah mempelajari bentuk awan dan meneliti proses terbentuknya awan. Peristiwa ini baru terjadi ketika radar cuaca ditemukan. Dimulai dari pembentukan angin, awan, lalu yang terakhir turunnya hujan. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya gumpalan-gumpalan, lalu kami lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Yang terakhir, api. Bagi manusia, api sangat dibutuhkan untuk memasak atau membakar sesuatu. Pada saat ini, memperoleh api amatlah mudah. Cukup mencari korek di toko, maka api sudah didapatkan. Dahulu, sebelum mendapatkan api semudah sekarang, api dinyalakan dengan cara menggosokkan kayu, batu, dan benda lain. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 71-74, Allah menegaskan kekuasaannya melalui api, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi para musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang Maha Besar. Kami dapat belajar api yang dihasilkan dari dua kayu yang digosok-gosokkan. Pada ayat 73, Allah juga menjelaskan bahwa api adalah peringatan dan hal yang berguna bagi para musafir. Menurut para ahli, api ditafsirkan sebagai peringatan, sebab keberadaan api adalah peringatan bahwa kelak siksa neraka menggunakan api yang lebih panas daripada api yang biasa dinyalakan di dunia. Manusia dapat belajar tentang panasnya neraka dengan menyentuh api yang dapat mereka munculkan sendiri di dunia. Sementara itu, api disebut sebagai hal yang berguna bagi para musafir. Sebab di zaman dulu, dengan api para musafir dapat memperoleh penerangan serta menghangatkan diri. Selain itu, api juga dapat menjadi pertanda bahwa sebuah rumah yang menjadi tempat dinyalakannya api tersebut adalah tempat tujuan para musafir tatkala mereka dalam perjalanan malam hari. Selain itu, api juga bermanfaat untuk memasak makanan atau minuman. Di zaman sekarang, penerapan api sudah sangat bermacam-macam. Bisa untuk dijadikan alat penerangan seperti lentera, bisa dijadikan sebagai alat penghangat ruangan tradisional, dan juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan gelas, kaca, dan lain-lain. Dalam perwujudan pemanfaatan api yang lain, yaitu untuk pembakaran, bahan bakar yang dihasilkan oleh gesekan-gesekan mesin agar dapat mengoperasikan sebuah mesin atau alat yang memudahkan mobilisasi manusia masa kini. Kesimpulannya adalah di antara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sains, beberapa di antaranya adalah tentang nutfah, air, dan api. Banyak ditemukan kesamaan fakta yang terdapat di dalam Al-Quran dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Banyak kabar juga yang menyatakan bahwa banyak dari beberapa ilmuwan yang mengkaji ilmu sains akhirnya menjadi mualaf setelah melihat kebenaran dari Al-Quran. Dan kita sebagai umat muslim harus selalu mempercayai Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.